Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia grup podcast, kembali lagi dengan saya Korean Syah Utama yang menemani kalian dalam obrolan santai tapi tetap berbobot. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentunya di zaman era media digital zaman sekarang, yaitu hukum dan etika media. Nah, di sini saya sedang bersama dengan narasumber saya. Ada dua narasumber yang menemani saya pada episode kali ini. Yang narasumber pertama itu ada Yana. Halo Yana. Halo Kori, halo juga para pendengar. Senang bisa hadir di podcast ini. Yang kedua itu ada Sabela. Halo Sabela. Halo Kori, semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, mungkin aku bakal nanya-nanya nih ke kalian berdua tentang hukum dan etika media. Itu mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang bakal aku tanyain. Mungkin boleh aku nanya-nanya sedikit nih ke Yana dulu. Menurut kakak nih, apa sih yang dimaksud dengan hukum dan etika media, dan kenapa ini penting banget gitu di kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut aku ya, secara sederhana, hukum media itu adalah suatu aturan resmi yang mengukur aktivitas media, baik secara cetak, elektronik, maupun digital. Sementara etika media lebih ke nilai moral dan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi. Keduanya penting supaya media tidak merugikan masyarakat, misalnya dengan menyebarkan hoaks atau melanggar privasi. Itu aja sih. Menarik sih jawabannya, karena di dalam bermedia kita gak sembarangan tuh bisa menggunakan media tersebut agar kita bisa juga menjaga privasi, menjaga moral kita dalam bersosial media, dan juga ada hukum-hukum dalam bermedia sosial, dan ada menurut KIC. Ya. Menarik sih jawabannya. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ke Savela nih, aku pengen nanya, di era media sosial saat ini, menurut Savela tantangan terbesar dalam penerapan etika media itu apa aja sih gitu? Tantangan terbesarnya. Menurut saya sih media dan industri lebih bukan yang paling akurat. Akibatnya banyak berita yang belum diverifikasi tapi sudah tersebar luas. Ya mungkin menurut saya itu aja sih. Berarti kita sering dikorbankan demi viralitas ya, dengan kepentingan pribadi orang bisa membuat berita dengan sesuka hati mereka gitu ya kan? Iya betul. Etika media menurut Ferika Bekasi ke berimbangan dan tidak menghakimi, terutama dalam hukum atau kriminal ya. Saya setuju. Banyak juga media yang menampilkan identitas lengkap pelaku atau korban tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosialnya. Oke. Boleh nih aku nanya lagi nih ke Yana nih. Kalau dari sisi hukum ya, regulasi apa saja yang biasanya mengatur media di Indonesia ini? Ada beberapa seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang ITE, atau Kode Etik Jurnalistik. Undang-undang ini mengatur soal pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga perlindungan privasi. Gitu ya, karena dalam bermedia tuh kita dilindungi dalam undang-undang ya. Karena kita nggak bisa dituntut sebagaimana kita bisa bersosial media nggak semena-mena gitu. Ada undang-undang yang harus kita tetapi. Oke. Jadi menurut Savela gimana dari tanggapan dari Yana tadi? Menurut saya sih masih belum sepenuhnya ya. Banyak orang merasa media sosial adalah ruang bebas, padahal ada konsekuensi hukum. Sekali kita memposting sesuatu, itu bisa berdampak panjang juga. Gitu. Ya sih, semuanya pasti
tersebarluaskan lah gitu kayak mana bermedia sosial ini, karena kita nggak bisa juga kan untuk menetapkan hal yang belum tentu kepastiannya. Oke, mungkin ada seberapa kata pesan kesan, terutama dari Yana dulu nih. Aku pengen tahu pesan kesan apa dalam di media sosial dan hukum dan etika di zaman sekarang itu, apa aja pesan dari Yana dan kesannya gitu di zaman sekarang ini. Pesan dari saya, jadilah pengguna media yang kritis dan bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi itu penting, tapi harus dibarengi dengan etika dan kesadaran hukum. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh nih dari Safela, aku pengen tahu dong pesan dan kesannya nih gimana menurut Safela? Menurut saya berharap sih kita semua, baik sebagai konsumen maupun produsen media, lebih bijak dalam menyebarkan informasi dan tidak mudah terpancing emosi. Ya itu aja sih. Ya, mungkin aku dari ngelihat kalian pesan kesannya cukup menarik sih, cukup bermanfaat dan juga berfaedah juga kan untuk mendalamin hukum dan etika media tersebut. Karena dalam bermedia kita harus berhati-hati juga, kita nggak bisa sembarangan untuk bisa mempublish media atau berita yang nggak tahu pastiannya gitu. Oke, mungkin cuman segitu aja sih dari episode kali ini. Baik pendengar, itu pembahasan kita hari ini tentang hukum dan etika media. Semoga obrolan ini menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih untuk Yana, Safela yang memberi insight luar biasanya, motivasi dan edukasi yang luar biasa untuk anak-anak muda zaman sekarang, terutama generasi-generasi yang akan datang nanti. Saya Kori, Pak Mir undur diri. Terima kasih semuanya sudah menemani podcast kali ini. See you.